kalau kita punya tools, misalnya untuk melihat, kan ada berbagai macam tools e-commerce itu ya, tentu memang tidak semuanya tools itu gratis ya. Jadi kita bisa melihat misalnya, oh sekarang yang banyak menuju ke arah Tokopedia ini itu adalah linku dari mana gitu ya. Apakah link dari IG katakanlah, atau linku dari TikTok, atau linku yang aku sebar dari WhatsApp misalnya. Nah, atau mungkin orang belanja langsung di e-commerce itu dan kemudian masuk di situ. Nah, ini akan berbeda-beda di setiap tahun. Tahun 2018 sebelum TikTok punya fasilitas untuk komersial, itu akan berbeda ketika TikTok telah memiliki fasilitas untuk commerce misalnya. Jadi itu berbeda. Apalagi kalau nanti misalnya IG resmi punya shop misalnya, itu akan berbeda. Bahkan ketika katakanlah di Tokopedia sendiri itu akan memperkuat komunikasinya, inventorinya bisa kita beli, bisa beriklan secara lebih murah, kita bisa mengatur exposure kita di Tokopedia, maka orang cukup menggunakan Tokopedia itu sendiri untuk berkomunikasi, gitu, misalnya. Nah, itu juga akan berubah. Jadi perubahannya itu ada beberapa. Satu, karena ada platform baru. Kedua, karena platform-platform itu mengubah fitur-fiturnya. Ketiga, konsumen kita punya purchasing behavior yang baru, misalnya. Keempat, misalnya persaingan baru. Persaingan baru itu karena mungkin sedang ada diskon terus-menerus di sebuah e-commerce misalnya, dan orang akan cenderung langsung masuk ke e-commerce, maka di waktu yang sama misalnya kita harus merubah strateginya untuk kemudian konsentrasi untuk memperkuat kehadiran kita di e-commerce gitu. Jadi dalam 5 tahun ini aja udah berubah banyak sekali. Muncul TikTok, kemudian e-commerce ada yang hilang gitu ya. E-commerce ada yang naik, ada yang merubah algoritmanya. Kemudian Linktree banyak dipakai di IG gitu. Itu aja format-format itu udah menunjukkan banyak sekali perubahan-perubahan yang mengharuskan kita untuk merubah purchasing behavior atau rancangan dari customer journey kita gitu. Jadi memang harus sering dievaluasi karena banyak sekali perubahan-perubahan di landscape, di channel, di media, di teknologi, di pembayaran dan sebagainya. Siap, Pak. Berarti emang ini Pak ya, variabelnya banyak ya Pak untuk kita ya coba. Banyak. Jadi banyak banget. Jadi misalnya dulu sebelum ada QRIS punya Bank Indonesia misalnya, itu banyak sekali UMKM yang pembayarannya manual gitu ya. Tapi sejak ada QRIS, pembayaran semuanya digital, bisa lewat apapun, semakin mudah, lewat OVO, lewat link aja, lewat Dana, lewat macam-macam ya pembelian itu. Nah, strateginya akan berbeda gitu ya. Ketika muncul purchasing mudah seperti itu gitu. Nah, variabelnya termasuk model pembelian juga akhirnya gitu. Apalagi nanti kalau kemudian udah muncul agak sedikit ke metaverse gitu ya, misalnya 5 tahun ke depan bisa jadi mata uangnya beda lagi gitu ya. Kita udah mengenal Bitcoin, kita udah mengenal token, kita udah mengenal digital money dan sebagainya. Jadi mungkin agak berbeda lagi flow-nya. Itu akan ada agak sedikit revolusioner ya perubahannya ya, ketika orang masuk di semesta yang berbeda dengan dimensi yang berbeda juga gitu ya. Itu akan
punya behavior yang beda banget sama yang saya jelaskan ini. Gitu. Jadi mungkin ini Pak ya, untuk teman-teman UMKM juga selain tadi fokus untuk mengembangkan bisnisnya juga perlu juga update juga Pak ya terkait Ya dengan betul, aktif perkembangan. juga untuk men-survey atau ngobrol atau diskusi dengan kawan-kawan target audience untuk melihat berbagai macam perkembangan gitu ya, perkembangan kira-kira media apa yang mereka pakai, sosial media apa yang mereka aktif, kalau membeli pakai apa gitu ya. Kemudian kalau setelah membeli itu mereka sharingnya seperti apa gitu ya. Jadi itu penting banget sebenarnya. Jadi jangan apa namanya tidak melakukan survei sedikit pun ya. Jadi keluar jalan, ngobrol, diskusi, eksperimen, membuat skenario, membuat alternatif skenario itu menjadi penting. UMKM hebat, Indonesia hebat.